Halo sahabat berwisata, kembali lagi di channel berwisata. Kali ini berwisata akan merekomendasikan destinasi wisata Taman Nasional Teluk Cendrawasih yang wajib dikunjungi sahabat berwisata. Seperti halnya di berbagai wilayah di Indonesia yang secara perlahan menumbuhkan kawasan pariwisata. Begitu pula dengan wilayah Papua yang seakan tidak mau kalah dengan menghadirkan pariwisata baru. Papua yang sudah dikenal dengan keindahan Raja Ampat seakan tidak mau puas begitu saja. Taman Nasional Teluk Cendrawasih adalah salah satu bukti, bila Papua tidaklah habis sampai di Raja Ampat saja. Taman Nasional ini memiliki keindahan dan pesona yang tidak kalah dengan lainnya. Taman Nasional Laut ini menjadi yang terbesar di Indonesia. Selain itu, tempat ini juga dinobatkan sebagai tempat menyelam terbaik di Nusantara. Perlu diakui, keindahan Indonesia yang sesungguhnya memang berada di luar Pulau Jawa. Di mana, keindahan Indonesia yang sebenarnya ada di dunia bawah laut. Panorama terumbu karang yang eksotis, keberagaman ikan-ikan kecil serta beberapa spesies ikan lainnya bersatu membentuk sebuah pemandangan yang tidak boleh dilewatkan. Sebelum kita lanjut jangan lupa untuk subscribe, like dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi lainnya. Lokasi Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Kawasan ini merupakan teluk yang dikelilingi beberapa pulau. Tempat ini berada di 5 wilayah dan berada di 2 provinsi yaitu Kabupaten Teluk Wondana, dan Kabupaten Manokwari berada di Provinsi Papua Barat. Dan, berada di Kabupaten Nabire, Kabupaten Yapen, Kabupaten Waropen di Provinsi Papua. Pintu masuk kawasan ini ada di Pulau Pepaya, Pulau Angromeos, Kuat Sisu. Waktu terbaik mengunjungi kawasan ini adalah bulan Mei hingga Oktober. Karena, hiu paus yang menjadi ikon dari tempat ini akan datang di bulan Mei hingga Oktober. Sebenarnya, di setiap bulan ikan ini selalu hadir, hanya saja intensitasnya tidak terlalu sering. Transportasi utama menuju ke kawasan ini hanya bisa menggunakan pesawat menuju ke arah Biak. Sudah banyak maskapai yang akan mengantar wisatawan menuju ke sini. Setelah dari Biak, Sobat Natif harus naik pesawat Sushi Air menuju ke Manokwari atau Nabire. Daya tarik Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Tidak terlalu berlebihan memang bila Papua memiliki segudang keindahan. Walaupun, perlu diakui bahwa, menuju Papua tidaklah mudah dan juga tidaklah murah. Tetapi, semua itu akan terbayar dengan eloknya alam ini. Bisa dibilang Papua adalah surga yang benar-benar hilang. Surga yang tidak akan pernah habis untuk terus dieksplor. Taman Nasional memiliki beberapa ekosistem seperti terumbu karang kurang lebih 5,5% yang mampu memukau mata, pantai-pantai cantik seluas 0,9%, mangrove dan hutan tropika serta pulau-pulau yang berjumlah 3,8%. Dan selebihnya adalah perairan lautan seluas 89,8%. Sudah bisa dibayangkan bukan keindahan kawasan ini. Dengan total luas wilayahnya mencapai 1.453.500 hektar. Ada kurang lebih 196 jenis moluska dan 209 jenis ikan di dunia bawah laut. Jadi, saat Sobat Natif memutuskan untuk masuk ke dalamnya, Sobat Natif akan disambut dengan kedua jenis hewan laut ini. Bila dilihat secara mendalam dan lebih dekat lagi, kedua jenis spesies ini begitu menggemaskan dan lucu-lucu. Rasanya ingin memegang dan selfie bareng mereka. Selain kedua spesies ini, kura-kura, penyu, hiu dan lumba-lumba juga tidak mau kalah untuk menemani Sobat Natif. Berenang bersama mereka memang sangat menyenangkan. Sepertinya, mereka sangat tahu bagaimana caranya menyambut tamu dan menunjukkan keindahan alam Papua yang sesungguhnya. Taman Nasional ini diresmikan oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 1993. Tidak hanya dunia bawah lautnya saja yang bisa dinikmati, melainkan pulau-pulau yang berjajar seperti Pulau Mioswar, di mana Sobat Natif akan disuguhkan dengan goa-goa cantik. Goa ini cukup unik, dengan hadirnya sumber air panas yang mengandung belerang tanpa kadar garam. Flora dan fauna Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Wilayah Taman Nasional Teluk Cendrawasih berada di atas pertemuan antara dua lempeng, yaitu lempengan Samudera Pasifik dan lempengan benua Australia, sehingga memiliki kekayaan potensi alam yang sangat beragam. Berbagai jenis flora dan fauna dengan berbagai karakteristik hidup dan tumbuh di sepanjang area ini.
Flora. Berbagai jenis pepohonan yang banyak dijumpai di Taman Nasional ini antara lain butun, Barringtonia asiatica, ketapang Terminalia catapha, nyamplung Calophyllum inoculum, dan cemara laut Casuarina equisetifolia. Jenis flora lain berasal dari kelompok Angiosperma seperti semak Hibiscus filiaceus, kelompok Piperaceae, tanaman merambat seperti Ipua percapre, beberapa spesies anggrek, Dendrobium sep, dan juga jenis pandan Pandanus sep. Ixabay. Flora yang mendominasi hutan mangrove yaitu spesies Dacenia spp, nyiri, Silocarpus granatum, bakau, Rhizopora apiculata, dungun kecil, Heritira littoralis, putut, Bruguiera gymnoriza, prepat, Soneratia alba, soga tinggi, Ceriops tagal, sagu, Metroxylon sago, dan Nipah fruticans. Ada juga tumbuhan kelapa Cocos nucifera, jenis alga seperti alga merah, rumput laut, lamun dugong, Thalassia hemprisi, Cimodoceae rotundata, Cimodoceae cerulata, Enhalus achoroides, Halodul uninervis, Halophila ovalis, dan Halophila minor. Fauna. Jenis mamalia yang menghuni kawasan Taman Nasional ini sangat beragam dan terbagi menjadi dua, yaitu mamalia laut dan mamalia daratan. Mamalia laut antara lain lumba-lumba, Delphinidae, paus biru, Balaenoptera musculus, dan dugong-dugong. Sedangkan untuk mamalia darat yang bisa ditemukan di area hutan yaitu kanguru tanah, Phylogales spp, kuskus palanger sep, kalong Pterocarpus vampirus, babi hutan, Sus scrova, dan rusa timor, Cervus timorensis. Taman nasional ini juga sangat kaya akan jenis burung atau aves. Beberapa di antaranya adalah burung gosong, Megapodius freycinet, burung undan Australia, Pelicanu conspicillatus, Junaimas calunas nicobarrica, bangau kuntul, Egretta spp, camar laut, Sternasep, dan dara laut, Duculasep. Selain itu, ada juga jenis burung yang termasuk ke dalam kategori dilindungi seperti Haliastus indus, Egretta elophotes, Gracula religiosa, Buceros rhinoceros, Goura cristata, Megapodius rainwart, Lorius lori, Fregata minor, Nithocorax caledonius, Alcedo arizona, dan Cacatua galerita. Ancaman terhadap TN Teluk Cendrawasih. Kondisi TNTC saat ini tengah menghadapi bermacam ancaman kerusakan, baik ancaman alami ataupun ancaman dari kegiatan manusia. Berikut adalah beberapa ancaman yang dihadapi Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Pengeboman dan penggunaan racun yang dapat merusak kondisi terumbu karang. Perubahan suhu dan iklim yang mengganggu keberlangsungan terumbu karang. Minimnya pengawasan dan kurangnya patroli yang dilakukan oleh penegak hukum di kawasan inti Taman Nasional. Pembuangan sampah di laut dan sekitarnya oleh pihak tidak bertanggung jawab, terutama sampah berbahan plastik. Tumpahan minyak yang mengakibatkan polusi dari kapal-kapal nelayan. Nah, jadi itu dia informasi mengenai destinasi wisata di Taman Nasional Cendrawasih yang sudah kami rangkum. Apakah sahabat berwisata berminat untuk berlibur di sana? Jika sahabat berwisata ingin mengunjungi destinasi wisata tersebut, jangan lupa ya untuk selalu jaga kebersihan dan mari kita jaga kelestarian alam kita. Jika kamu tertarik dengan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe dan share dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi unik lainnya. Terima kasih.